Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman yukhzika 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kami keluarga besar pesantren modern Al-Amanah ikut berduka dan berbelasungkawa atas wafatnya Kiai Haji Abdullah Syukri Zagasi. Kami berdoa semoga kebaikannya dilipat gandakan pahalanya, kekurangannya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau ditempatkan di kedudukan yang mulia di sisinya. Moga-moga pesantren yang dikembangkannya bersama para pengasuh yang lain menjadi tempat para santri untuk mengembangkan diri dan semoga putra-putrinya diberikan kesadaran tumbuh berkembang menjadi putra-putri yang solih dan solehah, dan semoga siapa saja yang mencari ilmu berkunjung ke pesantren modern Darussalam Gontor mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia. Wafatnya seseorang biasa karena Allah sendiri sudah memberikan isyarat kepada kita bahwa siapapun yang memiliki jiwa, yang memiliki nyawa pasti akan meninggal. Kalau saat itu datang, maka tidak bisa diajukan atau diundurkan. Persoalannya, yang meninggal ini adalah seorang ulama. Ulama itu seseorang yang di dalam Al-Quran disebutkan memiliki kualifikasi ilmu dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Orang yang memiliki kualitas rasa takut kepada Allah ini adalah ulama. Atau dengan kata lain, ulama itu orang yang memenuhi dua kualitas. Yang pertama, pinter. Yang kedua, benar. Pinter kalau tidak benar akan membuat seseorang minteri orang lain. Benar tapi tidak pinter akan membuat seseorang dipinteri oleh orang lain.
Dan orang yang bisa berjalan pada jalan yang benar, memberikan manfaat, kehadirannya di segala keadaan dan segala tempat adalah orang yang pintar dan benar. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, ciri orang yang memiliki ketakutan kepada Allah sehingga hidupnya digunakan sepenuhnya untuk mengabdikan kepada Allah, mendedikasikan seluruh pikirannya, seluruh amaliyahnya hanya untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Menurut seorang faqih, Abu Lais, yang dikutip oleh Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyfatul Qulub, orang yang takut kepada Allah adalah orang yang menjaga lidahnya. Ia tidak mudah berbicara. Ia akan berbicara kalau pembicaraan itu membawa manfaat. Ia akan berbicara kalau apa yang akan dikatakan adalah kalimat-kalimat yang positif. Yang pertama. Yang kedua adalah orang yang mampu menjaga hatinya, senantiasa menjaga hatinya dari penyakit-penyakit hati. Riya, ingin selalu mendapatkan apresiasi dari orang lain. Takabur, sombong, hasud, tidak suka kalau orang lain gembira, sebaliknya gembira kalau orang lain susah. Yang ketiga, orang yang selalu menjaga pandangannya. Ia akan melihat sesuatu, kalau sesuatu itu baik, dia akan menghindarkan pandangannya kalau yang dipandang itu dianggap tidak memberikan manfaat. Yang keempat adalah orang yang senantiasa menjaga perutnya. Ia akan menjaga perutnya dari sesuatu yang tidak halal. Ia akan menjaga perutnya dari sesuatu yang berlebihan. Yang keenam, orang yang takut kepada Allah adalah orang yang menjaga kakinya. Ia tidak melangkah ke suatu tempat kalau tidak yakin langkahnya akan memberikan manfaat, langkahnya akan membawa kebaikan. Yang ketujuh, orang yang takut kepada Allah, orang yang senantiasa menjaga ketaatannya. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, wafatnya Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi adalah menimbulkan keprihatinan. Kalau profesi yang lain akan dengan mudah menjadi penggantinya, tapi ketika seorang ulama, yang pertama sangat sulit menjadi pengganti. Di Sidoarjo ini, tepatnya di Krian, ada seorang ulama yang sudah 40 tahun yang lalu wafat. Sampai hari ini keturunannya banyak, anak cucunya banyak. Di antara anak dan cucu mencoba mengikuti perjalanan orang tuanya, mencari ilmu,
melakukan berbagai riyadhah sampai hari ini belum ada yang kewibawaannya sama dengan ayahandanya dulu, yang pengaruhnya menyamai ayahandanya juga, yang nasihat-nasihatnya ditunggui oleh para kaum muslimin seperti ayahnya dulu, belum ada. Ini yang pertama. Yang kedua, wafatnya seorang ulama itu sebagai isyarat Allah mengambil ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fattau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahul Bukhari. Allah tidak mencabut ilmu itu langsung, ilmu itu dicabut dari seorang hamba, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mencabut para ulamanya, sehingga ketika tidak tersisa orang yang alim, tidak tersisa para ulama, orang-orang pada mengangkat, menjadikan orang-orang yang juhalan, orang yang bodoh sebagai pemimpin, orang yang bodoh sebagai panutan. Ketika mereka ditanyakan, mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan min as-salatis sa'ah, tanda-tandanya datangnya kiamat adalah ketika ilmu itu diambil oleh Allah dan merajalelanya kebodohan. Khamr menjadi minuman yang biasa, zina terbuka, laki-laki menjadi lebih sedikit, sebaliknya perempuan banyak, bahkan dikatakan perbandingan laki-laki perempuan 1 dibanding 50. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia. Wafatnya seorang ulama sebenarnya Allah mengambil ilmu, sehingga sulit sekarang mencari para ulama yang memiliki kualifikasi keilmuan dan takutnya kepada Allah. Kita sering sekarang mendengar orang yang diberi kesempatan oleh umat berdiri di depan menggunakan media terbuka yang tersebar didengar oleh seluruh orang di dunia. Mereka menyampaikan agama, mereka menyampaikan ayat, mereka menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulut yang sama. Mereka menyampaikan kata-kata yang kotor, menghina orang lain, membongkar aib orang lain dalam mulut yang sama. Dan celakanya para santri, wali santri dan keluarganya, dan keluarga bahagia, orang seperti ini diberikan panggung. Orang yang seperti ini didengar kalimatnya. Orang yang seperti ini dipuja dan ditunggu kehadirannya. Subhanallah. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah segera melahirkan kembali
orang-orang yang sekualitas Kiai Haji Abdullah Shukri Zarkasi. Dan kita sangat berbahagia kalau lebih kualitasnya dibanding beliau, karena umat ini saat ini dilanda kegelapan rohani. Lampu menyala di mana-mana, tapi yang bisa menerangi hati tidak lampu yang bisa menerangi hati, tapi adalah kehadiran para ulama. Ulama bisa menghidupkan layaknya air menghidupkan tanah yang gersang. Ulama menghidupkan hati yang mati. Ulama akan memberikan panduan kepada setiap sanubari. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika masuk dalam satu masjid, di situ ada dua majelis, yang satu majelis zikir, majelis doa, yang satu majelis ilmu. Rasulullah menyampaikan penghormatan kedua majelis itu, tapi Rasulullah lebih mengunggulkan majelis ilmu, dan Rasulullah duduk di dalam majelis ilmu tersebut, majelis yang di situ para ulama yatlunal kitab, membaca kitab, menyampaikan ilmu, menyampaikan pencerahan untuk membuka jiwa, menerangi hati dan sanubari. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.